Merdeka Belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebaikan. Perkenalkan, saya Dodi Indawan. Saya bertugas di SD Negeri 10 Lahat, Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan. Dalam kesempatan ini, saya ingin berpartisipasi untuk mengikuti Jambore GTK Inovatif di tahun 2024. Dan kali ini saya akan mengangkat judul pembelajaran berdiferensiasi menggunakan LKPD di lab worksheet dalam model trial atau persidangan dengan strategi menyenangkan. Baiklah, saya akan memaparkan artikel praktik baik yang saya buat ini dilatar belakangi oleh guru hanya menggunakan metode ceramah, tanya jawab, dan pemberian tugas. Serta bahan ajar LKPD yang diberikan guru hanya berupa lembaran kertas. Oleh karena itu saya tertarik menggunakan teknologi dengan jaringan internet dalam pembuatan LKPD ini. Kemudian dalam kurikulum Merdeka ini mempunyai ciri khas pengembangan karakter keterampilan, kemudian berfokus pada materi yang paling mendasar, kemudian fleksibilitas, dan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Selanjutnya, implementasi pembelajaran berdiferensiasi menggunakan LKPD di worksheet dalam pembelajaran kooperatif model trial atau persidangan. Di sini saya membuat LKPD lab worksheet dengan memperhatikan kebutuhan belajar siswa, terutama kebutuhan gaya belajarnya, yaitu gaya belajar audio, visual, dan kinestetik. Nah, di sana saya memasukkan ke rekaman video, kemudian ada di situ buku elektronik. Selanjutnya saya membuat game untuk memenuhi gaya belajar kinestetik. Di LKPD di lab worksheet ini sebetulnya sudah banyak sekali LKPD yang dibuat oleh seluruh guru yang ada di dunia atau di Indonesia. Kita hanya tinggal mencarinya saja dengan kata kunci mata pelajaran apa yang ingin kita cari, kemudian kelas berapa. Nanti kita tinggal menelusuri, akan kita temukan berbagai macam LKPD yang akan kita berikan kepada siswa. Selain menggunakan LKPD di lab worksheet, dalam pembelajaran berdiferensiasi yang saya lakukan ini, saya juga menerapkan model pembelajaran yaitu cooperative learning dengan tipe trial atau persidangan. Dalam model trial ini, siswa berperan sebagai hakim, jaksa, kemudian pengacara, terdakwa, kemudian ada juga saksi-saksi. Adapun langkah-langkah dalam model trial yaitu yang pertama, siswa membentuk kelompok berdasarkan kebutuhan menyesuaikan jumlah siswa. Kemudian siswa diberi LKPD untuk berdiskusi dalam kelompoknya masing-masing untuk menjawab pertanyaan yang ada dalam LKPD. Kemudian yang ketiga, setelah selesai berdiskusi, siswa mempresentasikan hasil diskusinya. Lalu kelompok yang presentasi disebut sebagai terdakwa. Kelompok lainnya berperan sebagai hakim 5 orang, jaksa 2 orang, pengacara 2 orang, 1 saksi pengacara dan 1 saksi jaksa yang dipilih dari perwakilan siswa dari masing-masing kelompok. Kemudian yang keenam, siswa yang tidak bertugas menjadi peserta sidang diperbolehkan pula untuk menjadi saksi. Setelah melakukan presentasi, maka jaksa bersama saksi bertugas mencari kesalahan dari hasil presentasi. Misalnya jawaban tidak benar, salah penulisan kata-kata, dan lain-lain. Selanjutnya, langkah yang berikutnya, pengacara bersama saksi bertugas memberikan pembelaan terhadap presentasi atau jawaban dari terdakwa serta memberikan bukti hasilnya kepada hakim. Selanjutnya, peserta diberi kesempatan untuk memberikan kesaksiannya, berpendapat,
untuk mengungkapkan kebenaran atau sebuah kesalahan. Selanjutnya yang ke-10, berdasarkan bukti dan hasil dari jaksa, pengacara, dan para saksi, lalu kelima orang hakim berdiskusi dan memutuskan perkara jawaban tersebut benar atau salah, dan membuat alasan mengapa jawaban itu dinyatakan benar atau salah. Selanjutnya, hakim membacakan pertimbangan-pertimbangan dari jaksa, pengacara, dan saksi, kemudian membuat keputusan akhir dan menyimpulkan jawaban dengan mengetuk palu. Itulah langkah-langkah dari model trial. Dalam pembelajaran berdiferensiasi, saya menyusun sebuah strategi dengan nama strategi menyenangkan, yang merupakan akronim dari menyusun RPP atau modul ajar berdiferensiasi dengan melakukan asesmen diagnosis. Selanjutnya, efektif dan efisien dalam kegiatan pembelajaran. Kemudian nyamankan siswa untuk belajar, kemudian yakinkan siswa untuk berkomitmen dalam belajar. Selanjutnya, eksplorasi konsep dan elaborasi pemahaman siswa untuk menggali pemahaman siswa dalam pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian, nilai atau asesmen berdasarkan prinsip-prinsip asesmen. Kemudian atur strategi pembelajaran dengan maksimal, kreatif, dan inovatif. Selanjutnya, numerasi dan literasi ditingkatkan. Kemudian gembira dalam mengikuti pembelajaran. Kemudian kolaborasi atau kerjasama dalam belajar. Selanjutnya, aktualisasikan sikap penanaman budaya positif dan P5. Dan yang terakhir, nasionalis tertanam dalam diri siswa. Hasil dari saya melakukan pembelajaran berdiferensiasi dengan bahan ajar LKPD, model pembelajaran kooperatif dengan tipe trial atau persidangan, dan strategi menyenangkan. Semua siswa merasa senang dalam belajar yang terlihat dari data angket yang dibagikan, yaitu 100% siswa menyatakan senang ketika mengikuti pembelajaran. Dan hasil asesmen formatif dari 32 orang, ada 29 orang, yaitu 90,625% siswa mendapat nilai di atas KKM. Yang dapat saya simpulkan dari artikel atau praktik baik yang saya buat ini, penggunaan LKPD dengan lab worksheet dalam model trial atau persidangan dengan strategi menyenangkan itu sangat efektif digunakan dalam pembelajaran berdiferensiasi pada kurikulum Merdeka. Terima kasih. Salam Merdeka Belajar.